Sebelum firman Tuhan disampaikan, saya akan membacakan dari firman Tuhan yang diambil dari Kejadian bab 12 ayat 10 sampai dengan 20. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu itu ia akan masuk ke Mesir. Berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik, karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Makasih Pak Stefanus. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. It's always suatu kehormatan dan kesukaan buat saya ke gereja ini. I feel so welcome. Hari ini saudara, saya ingin berkhotbah tentang Abraham. Karena hampir 4 miliar orang di dunia ini menelusuri imannya ke satu orang ini saudara, ke Abraham. Ya, umat Kristen, umat Yahudi dan umat Muslim semua mengaitkan iman mereka kepada satu orang yang hidup di Mesopotamia kira-kira 4.000 tahun yang lalu. Tapi saya percaya peran Abraham itu unik di kekristenan. Karena kisah Abraham itu juga merupakan kisah kita, saudara. Kisah Abraham itu lebih pentingnya lagi adalah kisah Tuhan. Dan di dalam kisah Abraham, di dalam kehidupan Abraham, kita bisa melihat the gospel atau Injil yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa melihat rencana Tuhan yang sudah Tuhan terapkan ribuan tahun yang lalu. Dan saya rindu kita belajar melihat bagaimana kehidupan Abraham ini display the gift of the gospel di dalam hidup kita hari ini, saudara. Ya, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu, kami minta berkat-Mu, kami minta agar kami bisa diperkuatkan, kami bisa diingatkan, kami bisa di-encourage melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus yang menjadi our guidance dan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah firman-Mu sendiri yang incarnate into our life, because Jesus has incarnated into the world. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Friends, a promise is a powerful thing. Janji itu mempunyai kuasa. Janji itu mempunyai kekuatan, saudara. Ya, janji itu memiliki kekuatan untuk mengubah karakter, ya, takdir dan kehidupan seseorang. Contohnya, janji akan bonus akhir tahun bisa mengubah karyawan yang malas menjadi karyawan yang rajin.
Janji satu permen bisa mengubah anak yang bandel, anak yang nakal untuk menjadi anak yang patuh. Walaupun cuma sebentar, saudara. Dan janji kehidupan yang baik itu bisa mengubah kehidupan kita yang sekarang yang sulit itu menjadi kehidupan yang penuh harapan, saudara. Jadi janji itu mempunyai kuasa. Janji itu mempunyai kekuatan. So a promise is a powerful thing. Dan saya percaya itu sebabnya kenapa dengan Abraham Tuhan memulai dengan janji. Tuhan memanggil Abraham dengan janji. Suatu janji untuk menjadikan Abraham suatu bangsa yang besar. Suatu janji untuk membuat nama Abraham besar. Dan suatu janji bahwa semua orang akan diberkati melalui Abraham. Dan janji inilah yang mendorong dan membentuk Abraham since then, saudara. Dan saya percaya janji Tuhan pun seharusnya yang mendorong dan membentuk hidup saudara dan saya. Amin. Kita mulai kisah Abraham dari ayahnya, saudara, dari Terah. Ya, can you click next? If you can show the map. Waktu Tuhan memanggil Abraham dan Terah, mereka tinggal di Ur Kasdim. Kemudian mereka pindah ke Haran, dan di Haran situlah Terah meninggal. Ya, mereka settle di Haran. Tuhan memanggil Abraham di Haran untuk meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, dan meninggalkan rumah bapaknya ke tanah yang Tuhan akan tunjukkan kepada Abraham. Dan di Haran inilah, saudara, Tuhan menyuruh Abraham untuk pergi. Dan di Haran ini pun Tuhan membuat janjinya kepada Abraham. Singkat cerita, Abraham taat dan dia kemudian tiba di tanah Kanaan. Dia tinggal di di dekat tempat yang sekarang kita kenal sebagai Bethel. Dan so far so good. Ya, Tuhan manggil Abraham, Abraham nurut, Abraham patuh. So far so good. Sampai terjadinya kelaparan. Dan itulah ayat 10, saudara. Ketika kelaparan timbul di negeri itu. Friends, ini pertama kalinya bencana kelaparan dicatat di Alkitab. Ini pertama kalinya bencana kelaparan disebutkan di Alkitab. Kenapa, saudara? Karena kelaparan di sini adalah gambaran dari kebalikan apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Kelaparan di sini menggambarkan the anti-fulfillment of God's promise. Tuhan menjanjikan suatu bangsa yang besar kepada Abraham, tapi kenyataannya ada bencana kelaparan. Jadi kelaparan, a famine, is an anti-fulfillment atau kebalikan dari apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Kelaparan adalah realitas yang sangat berbeda dengan janji yang Tuhan berikan. Jadi sekarang pertanyaan, saudara, apa yang kita lakukan ketika realitas kita berbeda dengan Tuhan yang sudah janjikan? Kita hidup within the gap. Ada suatunya kesenjangan, ada suatunya jurang antara realitas yang kita hidupi sekarang dengan janji yang Tuhan berikan. Abraham pada saat ini live in the gap. Dia ngelihat ke sekelilingnya bencana kelaparan. Tapi dia tahu ada janji Tuhan. Jadi pertanyaannya, saudara, bagaimana kita hidup di antara kesenjangan, di antara gap between realitas kehidupan kita dan janji yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Ya, saya beri judul khotbah ini Between God's Promise and Our Reality. Antara janji Tuhan dan kenyataan kita. Ya, kuasa janji untuk mengubah hidup dan karakter seseorang itu bukan hanya pada saat janji itu dipenuhi. Namun janji itu sebenarnya memiliki dampak yang lebih signifikan pada saat kita menunggu janji itu dipenuhi. Iya bukan? Karena Tuhan pasti akan memenuhi janjinya. That's His job, right?
Tapi apa yang kita lakukan sekarang pada waktu kita menunggu janji Tuhan terpenuhi? Itu pertanyaannya saudara. Apa yang kita lakukan sementara kita menunggu? Bagaimana kita bertindak saat kita berada di dalam kesenjangan ini? This gap between kenyataan kita dan janji Tuhan. Siapa yang kita percaya? Apakah kita benar-benar percaya pada Tuhan atau kita percaya kepada sesuatu yang lain? Hari ini kita akan lihat 3 hal saudara. 2 hal di mana Abraham memilih untuk mempercayai other things other than God. Dan kita akan melihat 1 hal di mana Tuhan menempati janjinya. Jadi kita akan melihat 2 hal yang Abraham pilih untuk dia percayai ketika dia menunggu janji Tuhan. Ya. Yang pertama kita feel next, that's the gap. Ya, that's the gap, that's jurang kesenjangan kita antara kenyataan kita sekarang dan janji Tuhan di masa depan. Next, the first thing that kita isi, kita feel the gap, and we tend to feel the gap adalah yang namanya self-fulfillment. Kita self-fulfill janji Tuhan. Kita memenuhi janji Tuhan dengan cara kita sendiri. Kita self-fulfill the gap. Ya, Tuhan telah berjanji kepada Abraham suatu bangsa yang besar. Namun kenyataannya sekarang dia ada di kelaparan saudara. Lalu apa yang Abraham lakukan? I will fulfill God's promise. Saya akan self-fulfill, saya akan sendiri memenuhi janji Tuhan itu. Aku akan ke Mesir. Buat Abraham saudara, untuk pergi ke Mesir itu suatu hal yang praktis. Suatu hal yang pragmatis saudara. Untuk Abraham untuk pergi ke Mesir itu suatu solusi yang baik sebenarnya. Kenapa? Karena saudara tahu di Mesir punya sungai Nil. Ya, karena sungai Nil itu, Mesir itu selalu lebih subur dan lebih makmur dibanding tempat-tempat yang lain. Jadi kalau orang punya masalah kelaparan, mereka selalu pergi ke Mesir. Jadi saudara, masuk akal untuk Abraham pergi ke Mesir. Seringkali lebih praktis untuk kita memenuhi gap dengan cara kita sendiri. Amin. Seringkali lebih praktis untuk kita memenuhi janji Tuhan dengan cara kita sendiri. Ya, kita baca di firman Tuhan, Tuhan berjanji, aku akan berperang untukmu, kamu hanya perlu diam. Wah itu susah sekali bukan? Lebih gampang kalau kita yang berperang. Kalau kita ada yang gak suka satu sama lain, lebih gampang kita yang maju. Tapi Tuhan janji, aku akan berperang. Mungkin saudara dengar Tuhan telah berjanji, kita akan memperoleh kedamaian yang sempurna saat kita percaya kepada Tuhan. Itu janji Tuhan. Tapi seringkali kita lebih mudah, lebih praktis untuk memperoleh kedamaian, memperoleh that peace melalui hal-hal yang lain. Ya. Mungkin kita pergi ke minum-minuman or other substance just to get that peace. Tapi Tuhan janji, if you trust me, you will have that peace. Seringkali lebih praktis, lebih gampang untuk kita mengisi kesenjangan antara kenyataan kita dengan janji Tuhan dengan cara kita sendiri. Tapi friends, Tuhan tidak menginginkan kepraktisan. Tuhan tidak menginginkan solusi kita. Tapi Tuhan menginginkan iman kita. Karena iman kita kepada Tuhan yang akan membuat kita berjalan bersama dengan Tuhan di setiap musim kehidupan kita. God wants our faith. Abraham mencoba mengendalikan rencana dan janji Tuhan daripada percaya sepenuhnya kepada Tuhan di masa kelaparan. Apakah kita juga mencoba mengambil kendali dan kontrol dari Tuhan di dalam hidup kita? Untuk masa depan kita, dapat kita
Bisa nggak kita benar-benar percaya kepada Tuhan bahwa Dia yang mengendalikan hidup kita? Bahkan pada waktu musim kelaparan. Bisakah kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang in control of our lives bahkan di musim kesepian? Bisakah kita percaya kalau Tuhan mengendalikan hidup kita bahkan dalam musim depresi dan kecemasan? Periksa apa yang memenuhi pikiran kita. Ya. Apakah itu pikiran penuh dengan janji Tuhan, penuh dengan percaya akan Tuhan, atau pikiran itu penuh dengan plan atau upaya kita untuk mengisi gap itu, saudara. Cek juga dalam mengambil keputusan kita. Our decision making. Apa benar-benar kita percaya dan setia berjalan di dalam panggilan Tuhan, atau kita mencoba mengambil kendali dari Tuhan? Itu hal yang pertama, saudara. We tend to fit in our self-fulfillment ketika kita melihat ada gap antara kehidupan kita sekarang dengan janji Tuhan. Dan hal yang kedua yang kita sering lakukan adalah next, yang saya sebut self-salvation project. Ya, kita melakukan self-salvation, mencoba menyelamatkan diri sendiri dengan cara diri sendiri. Ya, kita akan lihat hal ini. Hal berikutnya adalah sebelum Abraham dan Sarai masuk ke Mesir, ya, mereka on the way ke Mesir. Ya, Abraham berkata kepada istrinya begini, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya." Para suami, itu adalah satu hal yang harus saudara katakan setiap hari kepada istri saudara. Ya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Tapi Abraham terus berkata, "Tapi apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Nah, para suami, jangan pernah katakan ini kepada istri saudara. Ya, jangan bilang engkau istriku, tapi bilang engkau adalah adikku. Never, never ever. Kita bisa melihat saudara, Abraham takut. Pertama, dia takut akan bencana kelaparan, dan yang kedua, dia takut karena Firaun. Karena pada waktu itu saudara, jika Firaun, raja Mesir, mengambil seorang wanita sebagai salah satu selirnya, mereka pertama akan membunuh suaminya lalu mengambil istrinya. Jadi daripada percaya kepada Tuhan yang baru saja memberikan janjinya kepada Abraham, dia lebih percaya kepada dia punya self-salvation project. Abraham merencanakan proyek keselamatannya sendiri. Dia memberitahu semua orang kalau Sarah itu adalah adiknya. Well, sebenarnya it's a half lie, saudara. Ya, karena Sarah itu memang half sister dari Abraham. Jadi dia nggak bohong, tapi setengah bohong. But you know the problem with half lie is? A half lie itu lebih parah dibanding lie. Karena with a half lie kita nggak tahu yang mana half yang benar, yang mana yang salah. So that's a problem in itself. Jadi saudara, sebagai kakak Sarai, Abraham akan dihormati. Tetapi sebagai suami Sarai, Abraham akan dibunuh. Dan Abraham memilih untuk dihormati melalui kebohongannya. Apa yang kita lakukan saudara ketika kita ada gap antara janji Tuhan dan kenyataan kita? Apa yang kita lakukan ketika Tuhan berjanji untuk to renew our strength, untuk memberikan kita kekuatan, namun kita begitu lemah? Apa yang kita lakukan ketika Tuhan berjanji untuk terus menyertai kita, tapi kita nggak merasakan kehadiran Tuhan di mana-mana?
We cannot hear His voice. We cannot see His guidance. Ketika Tuhan berjanji untuk mempunyai rencana bagi hidup kita, tapi kita sendiri nggak punya rencana. Apa yang kita lakukan ketika Tuhan berjanji untuk menjadi perisai kita, tapi kita di sini berjalan dengan ketakutan, sama seperti Abraham. Seringkali kita melakukan apa yang Abraham lakukan. Kita melakukan our own self-salvation project. Kita melakukan project untuk menyelamatkan diri sendiri, saudara. Abraham berbohong untuk keluar dari ketakutannya. Kita mungkin melakukan yang sama. Kita mungkin berbohong, half lie. Kita mungkin memaksakan agenda kita sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah. Kita mungkin menipu untuk keluar dari kekurangan kita. Kita mungkin menjalani hubungan yang mungkin tidak sehat untuk mengisi gap kesepian kita. Kita mungkin mematikan rasa sakit kita dengan hal-hal yang lain. Again, the substances that provide false peace. Jika saudara membandingkan bagian yang pertama dari Kejadian 12, kalau saudara baca, Kejadian 12 itu sangat kontras, saudara. The first half, bagian pertama dari Kejadian 12 itu dipenuhi dengan Tuhan. Tuhan yang datang kepada Abraham, Tuhan yang memberikan janji kepada Abraham, Tuhan ada di mana-mana. Tuhan was so active di first half dari Kejadian 12. Tapi the second half, di bagian kedua dari Kejadian 12, saudara, tidak ada sebut tentang Tuhan. Tidak ada Tuhan di dalam perencanaan Abraham. Tidak ada Tuhan di dalam keputusan Abraham. Abraham menyingkirkan Tuhan dengan niat baiknya. Listen. Abraham menyingkirkan Tuhan walaupun dengan niat baiknya. Pergi ke Mesir bukan suatu yang salah, saudara. Again, it's practical, bukan? Solusi kita sendiri. Make sense. Masuk di akal. Solusinya ya ke Mesir. Ya. Atau juga setengah berbohong emang salah. Ya, pergi ke Mesir mungkin nggak salah, tapi setengah berbohong itu emang salah. Tapi kenyataannya adalah motivasi dia mungkin menurut dia benar. I don't want to die. Saya nggak mau mati. Of course, dia akan berbohong. Jadi Abraham menyingkirkan Tuhan dengan niat baiknya. Tapi saudara, menyingkirkan Tuhan dengan niat baik, with good intention, good motivation, tetap menyingkirkan Tuhan. Satu-satunya waktu Tuhan disebut di dalam kisah ini adalah ketika Tuhan sendiri turun tangan agar dia memenuhi janjinya. And he's the gospel. Tuhan lebih setia kepada kita daripada kita setia kepada Tuhan. Tuhan lebih setia kepada janjinya dibanding kita setia kepada Tuhan. Meskipun Abraham melakukan kesalahan, Tuhan make sure he fulfills his promise. Not even a foolish mistake yang Abraham lakukan bisa undo what God promised. Satu-satunya waktu Tuhan disebutkan adalah waktu Tuhan menunjukkan kesetiaan Tuhan meskipun Abraham tidak setia. Satu-satunya waktu Tuhan disebutkan di dalam kisah ini adalah waktu Tuhan melakukan apa yang Abraham gagal. Kalau Abraham fill this gap dengan his self-fulfillment, self-salvation, sekali-sekalinya Tuhan disebutkan di kisah ini pada waktu Tuhan mengisi the gap dengan dirinya sendiri. So that's what God does. Next, on the slide. God fills the gap with himself. Ayat 17 berkata seperti ini, saudara. Tetapi Tuhan
The first time keluar. Menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abraham itu. Firaun tahu kalau Abraham itu berbohong kepadanya, ya tentang Sarai bukan saudaranya, ternyata itu adalah istrinya. Lalu Firaun bilang mengusir Abraham keluar. Tuhan begitu setia, saudara, kepada janjinya, sehingga dia menggunakan hal yang buruk, yaitu tulah, yang ditimpakan kepada orang asing, yaitu Firaun, untuk mengatasi keputusan dan kesalahan Abraham yang bodoh. Kenapa? Agar Abraham keluar dari Mesir dan keep going ke tanah yang Tuhan sudah janjikan. Jadi intinya adalah Tuhan tetap setia meskipun kita tidak setia. Tuhan saking setianya dia melakukan hal-hal yang buruk seperti tulah, seperti penyakit. Mungkin Tuhan melakukan hal-hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita kehilangan pekerjaan, mungkin kita ada breakdown in a relationship. Dan Tuhan pun bisa memakai orang-orang asing di dalam hidup kita yang kita nggak kenal untuk agar kita keluar dari situasi kita sekarang dan keep Him fulfilling His promise. Karena Tuhan lebih setia dibanding kita, saudara. Tuhan jauh lebih setia kepada janjinya even pada saat kita gagal. God is faithful to His promise even when we are unfaithful. Friends, tidak ada yang lebih cocok untuk mengisi gap antara kenyataan kita, realitas kita, dan janji Tuhan selain Tuhan itu sendiri. Kita mungkin sering mencoba mengisi the gap dengan rencana kita, dengan ambisi kita, dengan keinginan kita, dengan keputusan kita. Tapi it never worked. Ya kan? Mungkin seringkali gap itu terisi dengan ketakutan seperti Abraham. Dengan rasa ragu, rasa sakit, kepahitan. Namun tidak ada yang lebih cocok untuk mengisi the gap selain Tuhan itu sendiri. Friends, periksa gap saudara. Mungkin saatnya kita menyingkirkan impian kita, ambisi kita, keinginan kita, keegoisan kita singkirkan semua dan biarkan Tuhan yang mengisi. Mungkin saat sekarang adalah saatnya kita menyingkirkan rasa sakit kita, rasa tidak mengampuni kita, kemarahan kita, kekhawatiran kita, dan kecemasan kita yang terus mengisi this gap. Dan biarkanlah Tuhan yang mengisi the gap antara janjinya dan kenyataan kita. Because you see, our God is a God of the gaps. Tuhan kita tuh selalu mengisi, menjembatani antara gap kita dengan kenyataan kita dan janji Tuhan, saudara. Dan yang lebih baiknya, saudara dan saya hari ini mempunyai lebih banyak alasan untuk percaya kepada Tuhan dibanding Abraham pada waktu itu. Kenapa? You see, pada waktu masa Abraham, Tuhan menggunakan Firaun yang disebut anak Tuhan, a son of God, right? Small s, small g, a son of God, untuk memenuhi janjinya kepada Abraham. Tapi hari ini Tuhan memberikan kita Jesus, the Son of God, untuk memenuhi janjinya. That's why kita mempunyai alasan jauh lebih banyak untuk percaya Tuhan, saudara.
Pada waktu Abraham, Tuhan melimpahkan tulah kepada Firaun untuk memenuhi janjinya kepada Abraham. Tapi sekarang saudara, semua dosa, semua kejahatan, semua kegelapan, semua tulah, semua kematian ditimpakan kepada Yesus agar Tuhan memenuhi janjinya kepada kita. God has given us Jesus, Tuhan sudah memberikan kita Yesus sehingga kita bisa jauh lebih percaya dibanding Abraham. Tuhan pada waktu itu memilih Firaun. Tapi pada masa ini Tuhan bekerja melalui Yesus. Karena Firaun adalah the gap creator antara janji Tuhan dengan realitas Abraham. Tapi Yesus adalah the gap filler antara janji Tuhan dan kenyataan hidup saudara. Friends, Yesus adalah Tuhan yang mengisi kesenjangan ini. Yesus adalah Tuhan yang mengisi jurang yang kita lihat ini. Hanya Yesus yang bisa mengisi this gap. Dengan Petrus, Yesus berjalan di gap antara kenyataan Petrus pada waktu itu, yaitu badai yang dia hadapi. Tapi Yesus berjalan memenuhi gap antara badai yang nyata dengan janji keselamatan bersama Tuhan. Dengan Lazarus, Yesus berdiri di antara gap kenyataan kematian Lazarus dengan janji kehidupan kekal yang Yesus tawarkan. Dengan perempuan di sumur, Yesus berdiri di gap antara kenyataan kehidupan wanita ini, yaitu a lot of toxic relationships, dengan kebebasan yang dia dapat miliki melalui Yesus. Dengan orang lumpuh, dengan orang yang kerasukan setan, dengan orang buta, dengan orang kusta, dan semua orang, Yesus ada di gap antara kenyataan penyakit mereka dan janji kesembuhan di dalam Yesus. Waktu secara fisik, secara mental, secara spiritual. So friends, Jesus mengisi jurang antara ketakutan dan iman kita. Yesuslah yang mengisi jurang antara kepahitan dan pemulihan kita. Yesuslah yang mengisi jurang antara kehancuran dan keutuhan kita. Ultimately, pengampunan dosa yang Yesus tawarkan itu mengisi jurang antara dosa kita dengan Tuhan. So Jesus is the gap filler di dalam hidup kita. Hanya Yesus yang bisa mengisi kesenjangan ini, saudara. Yesus adalah satu-satunya hal yang dapat dan sanggup dan cukup untuk mengisi kesenjangan yang apapun realita yang saudara hadapi saat ini dengan janji Tuhan. Dan saudara dapat percaya kepada Tuhan. Saudara bisa percaya Yesus. You can trust Jesus. Why? Karena dia pergi ke kayu salib untuk saudara dan saya. Untuk menunjukkan kesetiaannya bahkan ketika saudara dan saya tidak setia. Inilah Injil di dalam kisah Abraham, di dalam kisah ini saudara. Ini kabar baiknya. Walaupun Abraham gagal setia kepada Tuhan 2 kali, tapi Tuhan tidak gagal untuk setia kepada Abraham. Injil adalah begitu besarnya komitmen Tuhan terhadap janjinya, lebih besar dibanding komitmen kita terhadap janji kita kepada Tuhan. Dia begitu berkomitmen tenang terhadap janjinya, dia memberikan kita Yesus to fill the gap. Friends, kita semua pernah mencoba dengan bodohnya, dengan egoisnya, dan dengan salah menaruh segala macam hal untuk mengisi gap ini. Tetapi Tuhan sudah memberikan kita Yesus agar kita selalu dapat memiliki
Yesus di dalam gap-gap kita. Pertanyaan terakhir adalah, di mana Tuhan di dalam gap saudara? Di mana Tuhan di dalam gap saudara? Kalau Tuhan tidak ada di sana, bukankah sudah waktunya saudara mengundang Tuhan mengisi gap di kehidupan saudara? Biarkan Yesus yang mengisi kesenjangan ini saudara. Biar Yesus yang mengisi kekosongan ini. Karena hanya Dia yang dapat mengisinya. Saudara dan saya tidak bisa. Apapun yang less than Jesus adalah suatu kebodohan. Dan friends, satu hari nanti, kesenjangan terbesar dan terdalam di dalam hidup kita akan tertutup. Ketika iman menjadi penglihatan. Ketika tidak ada lagi ketakutan. Tidak lagi ada air mata. Tidak ada lagi kesakitan. Tidak lagi ada kesakitan hati. Tidak ada lagi brokenness in our life. There will be no sin that can separate us from God. One day, the biggest gap will be closed. Suatu hari, saudara, kita akan bisa melihat Tuhan muka dengan muka. What a glorious day it will be. Tapi sementara itu, saudara dan saya dapat percaya Yesus di tengah-tengah kesenjangan saudara. Mari datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Hanya Yesus yang bisa mengisi kesenjangan apapun yang saudara alami saat ini. Mari kita berdoa. Saya beri waktu saudara beberapa saat reflect apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan singgungkan. Mungkin saudara bawa ke Tuhan gap-gap apa yang saudara alami. Mungkin saat ini gap itu diisi dengan ketakutan, kecemasan, keraguan-raguan. Mungkin saudara mencoba mengisi gap ini dengan segala macam cara. Tapi hari ini kita diingatkan, hanya Tuhan yang bisa, yang cocok, dan sanggup mengisi gap ini, saudara. There is a gap. Kita hidup di dalam this gap antara kenyataan kita dan janji Tuhan. But God is faithful. Kita bisa melihat di kisah Abraham, God is so faithful. Walaupun Abraham tidak setia. Kita bisa melihat Yesus, God is so faithful. Dia memberikan Yesus to bridge the gap between you and Him. So friends, yes, kita bisa percaya kepada Yesus pada waktu kita hidup di kekosongan. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami berdoa kiranya the reality of your presence is more real than our reality. Biarlah kenyataan kehadiran-Mu jauh lebih nyata daripada realitas yang kita hidupi. Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kesabaran pada waktu kita menunggu. Berikan kami juga wisdom to seek you.
And most of all, give us the faith to trust in you. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk semua jemaat di tempat ini. Kami berdoa kiranya Kau sendiri yang mengisi kekosongan, kesenjangan, jurang-jurang ini. Kami percaya ketika kami lean on you, our faith becomes sight. Terima kasih Tuhan, kami minta Kau terus deal with us throughout the week. Biar Roh Kudus sendiri yang nudge us, encourage us as we walk with you in your calling. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.